Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen pembimbing penguji UKIN dalam jabatan batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Magnus, nomor NPK 9824 6900 40011. Prodi Studi Guru Kelas MI. Asal perguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran yang akan dilaksanakan secara luring di MI Rahmatul Umat 1 Walangsanga, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang. Pelajaran IPAS bab 7 topik 3. Dengan tema kegiatan jual beli sebagai salah satu cara pemenuhan kebutuhan. Untuk itu, kepada Bapak Ibu dosen terhormat, dimohon saran dan masukannya terhadap pembelajaran yang akan saya lakukan. Berikut videonya.
supaya cepat diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak kita lanjut ya. Oke, pelajaran kemarin kita mempelajari tentang kebutuhan. Masih ingat atau tidak? Apa itu kebutuhan? Ada yang bisa menjawab? Masih ingat? Ayo, apa itu kebutuhan? Alisa? Kebutuhan adalah segala sesuatu untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup, supaya kita tetap hidup. Tepuk tangan. Kemudian, apa fungsi uang? Menukarkan sebagai alat tuh. Tepuk tangan lagi untuk ya, kali ini ya, untuk pelajaran hari ini, yaitu materi jual. Tujuan pelajaran adalah peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri terjadinya jual beli. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi ekonomi yang terjadi pada kegiatan jual beli. Selanjutnya ini banyak, ada 4. Oke, sekarang apa alasan terjadinya jual beli? Ada yang tahu alasan terjadinya jual beli? Ayo, untuk mendapatkan barang yang diinginkan, yang menjual supaya dapat uang, kemudian yang membeli supaya dapat barang yang diinginkan. Di mana saja peristiwa jual beli ini dapat terjadi? Siapa yang bisa coba ngacung? Alesa lagi. Apa Alesa, di mana? Pasar. Di pasar. Di mana lagi? Siapa coba yang menjawab? Satu. Di mall. Siapa lagi? Di mana? Ayo. Di warung. Apa semua kebutuhan langsung kita dapatkan? Tidak. Alasannya apa? Ayo. Misalkan Mas Selo pengen mendapatkan barang yang diinginkan, misalkan raket. Harus bagaimana untuk mendapatkan raket? Beli. Ketika beli membutuhkan uangnya harus kita peroleh dengan cara apa? Pintar sekali. Menurutmu bagaimana proses suatu kebutuhan barang atau jasa sampai ke rumah kalian? Ada yang bisa menjawab? Kalian sekarang kan unsumnya zamannya membeli barang lewat HP. Dengan kita duduk hanya melihat HP, kemudian 3 hari berikutnya barang sudah di tempat kita. Betul apa tidak? Belanja dengan online. Oke. Perhatikan, kita masuk pelajaran. Kegiatan masyarakat di Indonesia memenuhi kebutuhan sangat beragam. Ya, ada yang bekerja di sawah, ada yang di ladang, berjualan di pasar, bekerja di kantor, bekerja di pabrik, maupun mengemudi kendaraan. Semua bentuk kegiatan ini dikelompokkan menjadi 3. Ada yang tahu? Apa saja? Produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita pelajari satu-satu. Apa itu produksi, kemudian distribusi, dan konsumsi. Perhatikan anak-anak ya. Oke, kegiatan produksi.
manusia. Itu kegiatan produksi. Penjelasan sederhananya adalah tujuan produksi untuk menghasilkan sesuatu yang bisa digunakan atau dijual. Kemudian ada juga pelaku produksi, disebut produsen, yaitu orang atau perusahaan yang membuat barang atau jasa. Kemudian hasil produksi, ya, bisa berupa barang seperti roti, pakaian, sepeda, jajan yang nanti akan kalian praktekkan, kalian sudah membuat di rumah, ya, atau jasa. Ini ada pemotong rambut, tukang cukur, kemudian pengemudi kendaraan, ya, layanan transportasi, kemudian pengobatan. Semua ini kita butuhkan, ya. Itu tadi, produksi adalah kegiatan membuat atau menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oke, kita lanjut. Contohnya ini, ya. Seorang petani menanam padi, ya. Seorang petani pertama apa? Kita harus mencampur dulu, menanam padi dari mulai kecil, ya. Kemudian rumput yang tumbuh di sekitar padi harus dicabut supaya padinya tumbuh subur. Nah, setelah memanennya padi ini kemudian di apa? Bahasa sininya apa? Resmil supaya bisa menjadi beras. Itu adalah kegiatan produksi karena menghasilkan barang yang bisa dimakan atau dijual. Proses kegiatan produksi itu ada tiga tahapan, ya. Yang pertama, barang mentah, ya. Barang mentah ini contohnya sisi sapi, ya. Sapi itu ada terutama yang betina, ya, ada susunya. Susu ini diambil, kemudian dibawa ke tempat proses, ya, menjadi setengah jadi, kemudian menjadi barang jadi. Setelah itu apa? Dijual. Ini ada tiga tahapan, ya. Barang mentah, ini barang mentah, susu, kemudian diproses menjadi bahan setengah jadi, kemudian menjadi kaleng-kaleng yang sering kita ketemu di supermarket, di Alfamart, di Indomaret. Itu bahan yang sudah jadi dan siap dikonsumsi. Ada yang suka susu, ada yang suka susu, semuanya suka, ya. Ini kayak bosan, semangatnya mana? Oke, sekarang perhatikan. Coba angka 1 pakai jari 1. Tulis angka bilangan dengan tangan jari 1. 1 dari atas, 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang berdiri. Pakai badan, ya. Siap. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, semangat lagi. Kegiatan apa tadi pertama? Produksi. Yang kedua kegiatan distribusi.
sebagai pembeli. Ya. Kemudian yang tadi menjual tomat itu disebut penjual. Tempat jual belinya di mana? Di pasar. Ya, itu salah satu tadi contoh penawar. Kemudian ada juga barang yang tidak bisa ditawar. Bukan roti tawar, barang yang tidak bisa ditawar. Contohnya di mana? Barang yang sudah beli harga itu tidak bisa ditawar. Contohnya di supermarket Alfamart, Indomaret. Pernah ke sana? Kalian masuk memilih kebutuhan yang diinginkan, kemudian ke teller. Apakah menawar? Ini tak tawar ya. Harganya di label ini 50.000, 40.000, tak tawar ya. Bisa atau tidak? Tidak bisa. Tujuan jual beli adalah untuk memenuhi kebutuhan pembeli dan mendapatkan keuntungan bagi penjual. Kegiatan ini sering terjadi di pasar, di toko atau online, secara online sudah ya. Oke, sekarang coba kita lihat ini ya, video proses jual beli. Nah, Jual beli cuma tak sepuluh barang dari sini kalau suci diri sendiri jelas harganya dan cirinya kuasa sama sudah syaratnya jual beli cuma tak sepuluh lanjut setelah ini nanti kita praktek ya. Sudah paham tadi ya? Kita praktek jual beli, coba nanti sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok yang tadi sudah dibagi ya. Coba ini kelompok satu mana? Kelompok satu. Yuk, sesuai kelompoknya, sesuai kelompoknya. Kelompok tiga mana?
Yes. Iya. Ditulis ya. Ditulis. Nama barangnya apa? Ini yang terjual nama barangnya apa? Jumlahnya berapa? Yang terjual berapa? Ini yang terjual berapa? Apa ini yang beli 3 berarti 2 kali 3 sama 2. Kamu berapa? Totalnya berapa? Ini saja totalnya berapa? Itu ada berapa? Ada berapa? Keongnya ada berapa? Harganya berapa keong? 2000. Modal awal. Ini barangnya ada 5, berarti 2 kali 5. Ah. Ya, bagus. Silakan dibeli. Mbak. Oke, sama simpan tuku.
5.000. Oke, alhamdulillah sudah dapat untung ya. Tepuk tangan. Oke. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan, Bapak kita termaju. Kalian sudah praktek jual beli, sudah tahu caranya menghitung. Ya, pertama menghitung modal awal, kemudian pemasukan. Yang beli berapa, kamu dapat uang berapa dari penjualan tersebut. Kemudian dihitung total pemasukan dikurangi modal awal. Jumlah keuntungannya berapa nanti ketemu. Semuanya bakal dapat untung. Alhamdulillah, ada yang rugi? Tidak ada, alhamdulillah semuanya untung. Dan refleksi yang kalian itu jawab. Pertama pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya itu direfleksi. Yang menyenangkan, kalian merasa senang apa tidak? Senang. Ya, senangnya apa? Apa? Dia dapat keuntungan, itu yang dapat untung, kemudian yang rugi jangan bersedih, ya. Kemudian pertanyaan yang kedua itu apa? Tantangan yang kalian hadapi mungkin setiap kelompok beda-beda. Apa tantangannya? Kesulitan di pemasaran. Jadi di kelompok 5 yang lain apa? Apa? Menunggu pelanggan hampir sama apa? Kesulitan menunggu ya. Oke, ini kalian bisa praktek, kemudian sudah refleksi. Sekarang ini coba. Nanti ke guru begini. Ini kegiatan di rumah ya. Satu-satu silakan ini. Satu-satu. Nah, ini tugas isi sudah tugas kelompok sekarang tugas isi bukunya. Ini dikerjakan. Besok kalau ada pelajaran IPAS silakan dibawa ya. Kemudian ini dari kegiatan tadi apakah sudah paham semuanya? Apakah duduk yang rapi anak-anak? Apakah ada pertanyaan? Ya silakan Rapel. Wow, pertanyaan bagus sekali. Kenapa ada kejujuran saat jual beli? Ada yang bisa jawab? Oke, supaya apa? Ini supaya ada kesepakatan dan tidak terjadi bentrok. Ya, jadi jual beli itu harus jujur. Ya, supaya tidak ada di salah satu yang dirugikan. Ada lagi pertanyaan kedua. Ya, Mas Eko, apa pertanyaannya? Apa perbedaan antara penjual dan pembeli? Siapa yang menjawab? Oke, silakan, Mbak. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Ya, sudah paham anak-anak ya? Oke, silakan. Itu lembar jawab apa? LKPD tugas mandiri nanti bisa dikerjakan di rumah karena waktunya sudah habis ya.